Oke, sahabat Mario, selamat datang kembali di channel Mario Daisuki. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, di konten kali ini ya, saya mau sedikit ya berbagi ya kepada sahabat Mario. Saya akan membahas ya tentang pekerjaan ya, jenis-jenis pekerjaan di Jepang atau bagaimana sih caranya supaya bisa dapat pekerjaan di Jepang. Nah, mungkin ya sahabat Mario yang berada di Indonesia atau dimanapun berada ya, mungkin penasaran ya bagaimana sih cara mendapatkan pekerjaan di Jepang atau jenis pekerjaannya kayak jenis apa saja. Oke, nanti saya akan bahas di sini ya. Oke, ngomongin masalah pekerjaan di Jepang, sebenarnya sih sama saja ya kayak di Indonesia atau negara manapun ya, punya banyak variasi ya, bermacam-macam jenis pekerjaan ada juga ya di Jepang ya, dari perkantoran, pabrik, mungkin rumah sakit atau panti jompo, pokoknya banyak sekali variasinya ya. Nah, untuk mendapatkan informasi tentang pekerjaan di Jepang itu ya, kita bisa dapatkan informasi ya dari site-site di internet atau juga ya banyak juga di apa itu namanya, biasanya sih ada di convenience store itu ya, semacam majalah ini ya, ini Town Walk namanya ya. Kita bisa lihat di sini banyak jenis pekerjaan ada di sini ya. Kita bisa cek, pokoknya sesuka hati kita ya, mau nyari yang per jaman atau harian atau yang permanen juga ada, sistem kontrak juga ada ya, pokoknya bermacam-macam. Dan yang paling banyak itu ya biasanya sih kita bisa cari di internet ya, semacam banyak pekerjaan yang kita butuhkan ya. Nah, dan yang paling sering ya digunakan orang-orang di sini ya, di Jepang ini ya, biasanya sih mereka kalau mencari pekerjaan itu ya, mereka biasanya pergi ke Hello Work namanya ya. Pokoknya Hello Work ini ya biasanya sih tersedia di setiap daerah, pasti ada ya, di setiap kecamatan atau mungkin setiap kota-kota di Jepang pasti ada ya. Kita gampang menemukannya ya. Dan namanya Hello Work ya. Jadi di Hello Work ini kita bisa konsultasi masalah pekerjaan atau konsultasi untuk mendapatkan pekerjaan ya. Jadi kita ke sana cuman istilahnya ya bikin kartu dulu ya, kartu. Habis itu ya kita konsultasi ya ke staf-staf di sana. Nah, di Hello Work ini juga disediakan ya, atau setiap counternya itu beragam ya, ada pelayanan bahasa Inggris juga ada, bahasa Jepang juga pasti ada ya, dan bahasa yang lain juga ada ya, kayak bahasa Cina atau mungkin Vietnam mungkin ada juga ya, atau kalau bahasa Indonesia sih kurang begitu tahu ya. Nah, layanan Hello Work ini ya khusus bagi orang yang tinggal di Jepang saja ya, bukan orang yang tinggal di luar Jepang itu ya, karena layanan Hello Work ini khusus untuk orang yang tinggal di Jepang, biar walaupun itu orang asing atau orang Jepang juga ya, biasanya sih mereka menggunakan layanan Hello Work untuk mencari pekerjaan ya. Di Hello Work ini ya terbuka untuk umum ya, untuk siapa saja yang entah itu orang asing, orang Jepang, pokoknya semua yang tinggal di Jepang ini bisa menggunakan jasa Hello Work untuk mencari pekerjaan ya, bukan orang-orang yang tinggal di luar Jepang ya. Jadi bagi sahabat Mario yang tinggal di luar Jepang ya, tidak bisa menggunakan site ini ya, atau layanan Hello Work di sini ya, karena kalau ya tinggal di Indonesia itu atau di luar Jepang itu ya
Ya kalau sahabat Mario pengen kerja di Jepang itu ya silakan menghubungi ya agen-agen yang ada di Indonesia atau LPK yang memberangkatkan pemagangan untuk ke Jepang. Biasanya kan kalau di Jepang tuh untuk mendapatkan visa itu susah ya. Jadi silakan sahabat Mario kalau ingin bekerja di Jepang tuh ya silakan menghubungi agen-agen ya yang ada di Indonesia atau bisa mencoba LPK yang ada di Indonesia untuk pemberangkatan pemagangan ke Jepang ya. Nah sekarang di Indonesia juga banyak sekali ya LPK untuk pemberangkatan ke berbagai negara ya, dan bisa memakai jasa mereka ya supaya bisa kerja di luar negeri ya. Dan silakan sahabat Mario cari agen-agen yang benar-benar resmi ya, atau yang sudah terbukti untuk pemberangkatan dan pemagangan di kota-kota di Jepang atau di negara lain ya. Jangan asal memilih, asal segera berangkat tapi ujung-ujungnya bermasalah ya kalau sudah sampai di tempat tujuan. Biar jangan sampai kita kena tipu ya, karena sekarang juga banyak ya agen-agen yang punya janji-janji yang manis di depan tapi ujung-ujungnya ya keberangkatan molor. Ntar kalau sudah berangkat juga sampai di negara tujuan itu biasanya langsung dipulangkan ya ke negara asal. Jadi buat sahabat Mario silakan berhati-hati dalam memilih agen-agen untuk pemberangkatan ke luar negeri ya. Khusus untuk ke Jepang ini ya, sekarang pemerintah Jepang juga sudah melonggarkan ya, sudah istilahnya ya sudah memperbanyak ya kuota untuk pekerja-pekerja dari Indonesia dan mempermudah ya aturannya supaya orang Indonesia juga bisa bekerja di Jepang ya. Jadi sahabat Mario yang punya keinginan untuk bekerja di Jepang ya silakan mencari informasi supaya kita bisa sama-sama bekerja di Jepang ya. Nah lowongan di Jepang itu ya tidak melulu aja di Hello Work atau di site-site ya, tapi biasanya kita bisa temukan ya kayak di restoran itu biasanya terpajang ya, di depan restoran atau di toko-toko biasanya terpajang ya, ada tulisan semacam lowongan mencari pekerja yang untuk harian atau mingguan atau bulanan ya, atau mungkin untuk yang kontrak gitu ya. Biasanya sih tertulis ya di depan masing-masing toko atau restoran atau yang punya macam-macam ada ya. Nah mumpung sekarang ya saya libur ya, jadi nanti saya rencananya sih mau ke Hello Work ya untuk mencari informasi tentang pekerjaan-pekerjaan. Kemungkinan kalau ada yang cocok ya mungkin saya bisa pikirkan ya mau ambil apa enggak atau cari yang terbaik pokoknya ya. Entah itu dari segi gaji, libur, atau jenis-jenis cuti juga sangat penting sekali di Jepang ya. Pokoknya kita bisa pertimbangkan ya dengan pekerjaan yang lama atau mencari yang baru itu bedanya di mana, gajinya bedanya juga seberapa kayak gitu ya. Jadi bagus juga ya buat pertimbangan untuk masa depan kita ya. Ya mumpung istri saya juga libur ya hari ini ya, jadi kita mau berangkat sama-sama ya nanti ya. Dia mau nganterin saya, soalnya kan kalau ada dia jadi lebih gini ya, bisa buat pertimbangan ya, kayak kalau ada yang nggak ngerti ya dia bisa bantu untuk menjelaskan ya. Nah jadi ya untuk mencari pekerjaan di Jepang itu ya tidak gampang-gampang juga ya, dan tidak sulit-sulit juga ya, karena banyak tempat konsultasi untuk mencari pekerjaan ya, dan banyak juga ya
di site-site di internet juga menawarkan pekerjaan ya, dan kita juga bisa minta tolong ke teman-teman ya, sesama orang Indonesia untuk mencari informasi di tempat mereka bekerja ya. Jadi banyak jalan ya untuk mendapatkan pekerjaan di Jepang ya. Nah, sangat menarik untuk ditunggu ya. Nanti saya mencoba untuk mencari ya informasi tentang pekerjaan di Hello Work ya. Nanti saya akan berangkat ke sana bersama-sama istri saya juga ya, untuk sekedar konsultasi atau sekedar mencari informasi ya tentang pekerjaan selanjutnya ya. Nah, jadi sahabat Mario, ini ya jenis-jenis lowongan yang ada di Hello Work ini ya. Ini kalau kita lihat ini ya, jenis lowongan ini ada yang kerja di pabrikan macam ini ya, kerja di untuk bongkar-bongkar rumah juga ada, pokoknya untuk supir juga ada ya, pokoknya macam-macam jenisnya ya. Oke, saya sudah sampai di Hello Work ya, dan sekarang saya akan mencoba untuk masuk ke dalam ya, untuk mencari informasi tentang pekerjaan. Nah, di Hello Work ini ya juga disediakan komputer ya. Jadi di sini ya kita bisa mengecek pekerjaan dari komputer di sini ya. Mario, tadi saya sudah pergi ya ke Hello Work ya untuk mengecek lowongan pekerjaan ya, dan ya di sana ya lumayan banyak orang ya lagi berkonsultasi ya, mau menanyakan pekerjaan atau yang lain-lain ya. Ternyata hari ini ya lumayan banyak ya ada orang di sana. Mungkin semuanya juga lagi pada pengangguran ya, atau butuh pekerjaan yang baru. Jadi semuanya, entah itu orang asing atau orang Jepang, ya mereka pada konsultasi ya tentang pekerjaan. Nah, kalau dilihat ya dari dalam gedung di Hello Work itu ya, kita bisa lihat dia ada banyak counter ya. Jadi tiap counter itu melayani berbagai macam keluhan dari orang-orang yang datang ke sana ya, entah itu mencari pekerjaan atau mungkin ada yang urusan lain ya, atau mungkin untuk melanjutkan apa itu istilahnya ya, kalau mau interview atau gimana ya. Pokoknya semua counter yang ada di sana penuh semua ya. Jadi kita harus antri di sana ya. Dan bagusnya ya kalau di Hello Work itu ya spesial untuk khusus untuk orang asing ya. Jadi ada penerjemahnya ya di sana ya. Jadi kalau entah itu orang asing dari mana itu, kalau ke sana itu kalau nggak bisa ya, kalau nggak ngerti bahasa Jepangnya yang susah-susah ya, jadi ada saja staf di sana yang mungkin ya bisa membantu dengan bahasa, entah itu bahasa Inggris atau bahasa yang lain ya. Jadi buat orang asing itu bisa sangat-sangat terbantu ya. Nah, staf di Hello Work itu ya juga sangat-sangat ramah sekali ya, dan sangat-sangat membantu sekali ya bagi orang asing ya. Bukan saja untuk penerjemah aja ya, tapi secara detail juga ya, atau kalau kita mau nyari kerjaan itu ya memang apa istilahnya ya, dibantu ya. Pokoknya sebisa mungkin ya mereka akan bantu kita ya kalau lagi mencari pekerjaan ya.
Nah, tadi saya juga sudah konsultasi ya masalah pekerjaan ya. Nanya-nanya untuk pekerjaan berikutnya ya. Kalau ada yang cocok, saya mungkin gimana gitu ya. Tapi tadi sih saya cuman sekedar nanya-nanya doang sih. Dan setelah saya konsultasi dan saya kasih beberapa informasi ya, data ya tentang diri saya atau punya kemampuan saya, dan mereka menyarikan solusi ya untuk pekerjaan saya, atau pokoknya mereka itu sangat terbuka ya, pokoknya nggak ada istilahnya menyembunyikan sesuatu ya. Jadi segala yang saya beritahu ke mereka itu mereka juga dengan tanggap ya dengan tanggap menyarikan solusi ya, atau pekerjaan yang sesuai itu yang kita inginkan ya. Nah, tadi ya setelah saya konsultasi dan saya dikasih berapa banyak lah, ini semua lowongan ini ya, semua lowongan ya. Jadi saya mendapatkan ini dari Hello Work, dan kalau saya bisa lihat di sini ya, semua jenis lowongan yang tertulis di sini ya, yang ada di kertas ini ya. Dari gaji juga bervariasi, dan ya masalah libur juga ya, sangat ada yang libur Sabtu Minggu, ada yang enggak juga kan. Jadi bermacam-macam ya. Dan masalah jam kerja juga di sini tertulis, ada yang dari pagi sampai sore saja, ada yang kerja malam juga ada ya. Jadi yang pakai shift juga ada ya. Jadi bermacam-macam. Pokoknya semua jenis lowongan yang saya terima hari ini ya, begitu banyak. Tapi ya ujung-ujungnya ya kita yang milih ya, yang mana yang paling terbaik bagi diri kita sendiri ya, yang kita bisa usulkan nanti untuk kedepannya ya. Sebagai contoh ya, kalau saya seumpamanya ya tertarik dengan pekerjaan ini, jadi saya harus konsultasi dulu ke sana lagi, dan dari pihak Hello Work itu ya akan memberitahu perusahaan yang kita akan tuju ya. Jadi kita harus mendapat persetujuan dulu ya dari perusahaan yang mengeluarkan lowongan pekerjaan ini, apakah mereka butuh tenaga kerja orang asing atau enggak, atau mungkin mencari yang sudah punya pengalaman atau enggak ya. Jadi itu tergantung dari perusahaan yang ngeluarin lowongan ya. Nah, kalau semuanya sudah ACC ya, atau dari pihak perusahaan yang ngeluarin lowongan itu, kalau mereka mau menerima orang asing atau mungkin mereka juga membutuhkan orang yang belum punya pengalaman, nah dari sana ya, dari pihak perusahaan itu akan menghubungi pihak Hello Work, dan dari pihak Hello Work itu akan menghubungi kita ya. Setelah itu ya, pihak Hello Work itu akan memberikan semacam dokumen ya. Misalnya kita akan dapat sertifikat ya dari pihak Hello Work itu, bahwa kita akan melamar pekerjaan ini dari pihak Hello Work ya, bukan dari perorangan atau dari orang lain ya. Jadi pihak Hello Work itu akan memberikan sebuah semacam surat perantara ya, dan kita harus membawanya ya untuk melakukan interview ya. Dari sana ya, pihak Hello Work juga sudah sudah nggak ikut campur lagi ya, karena kita sudah interview ya. Jadi kelanjutannya sudah antara pihak kita dan perusahaan yang kita tuju ya. Entah itu dapat atau tidak, itu sudah urusan perusahaan dengan yang melamar pekerjaan ya. Jadi di sini pihak Hello Work tidak ikut campur lagi ya. Mereka itu cuman perantara saja sebenarnya sih, atau istilahnya
Sokai aja ya. Sokai itu ya semacam memperkenalkan ya. Hello Work itu memperkenalkan diri kita ke perusahaan yang kita tuju itu ya. Jadi setelah kita berurusan dengan pihak perusahaan itu, jadi di sana Hello Work udah tidak mau ikut campur lagi ya. Ya kira-kira begitu ya proses untuk mencari pekerjaan di Jepang ya lewat Hello Work ya. Jadi kita harus pertama ya kita harus ke Hello Work dulu untuk mencari pekerjaan. Sebenarnya sih bisa ya kita lihat di internet ya atau di site-site bisa juga. Setelah kita dapatkan atau yang menarik ya, perusahaan yang menarik itu ya baru kita pergi ke Hello Work untuk meminta gitu ya, istilahnya surat perantara itu ya dari pihak Hello Work, dan setelah itu baru kita melakukan interview ke perusahaan yang kita tuju ya. Jadi prosesnya kayak gitu ya. Jadi kita nggak langsung ke perusahaannya ya, kita harus ke Hello Work dulu. Dari sana kita mendapat surat perantara, setelah itu baru kita melakukan interview ya. Dan untuk dapat atau enggaknya itu sudah antara perusahaan dengan pihak yang mencari pekerjaan ya. Cuma gitu aja, simple sekali. Nah tadi saya juga di Hello Work ya, melihat di dalam ruangan itu ya, ada juga ya banyak komputer ya. Di sana juga kita bisa mengecek lowongan pekerjaan. Jadi kalau kita menemukan lowongan pekerjaan di sana ya, jadi kita bisa langsung ajukan ke pihak Hello Work, dan dari pihak Hello Work bisa langsung berkonsultasi ya ke pihak perusahaan. Jadi sangat-sangat mudah ya, simple. Pokoknya dari pihak Hello Work itu sangat-sangat membantu sekali ya. Pokoknya dibikin gampang gitu loh. Nah di Hello Work juga ya, bukan untuk mencari pekerjaan aja sebenarnya. Pihak Hello Work itu ya karena milik pemerintah ya, jadi mereka juga sangat-sangat membuka apa istilahnya ya, untuk belajar bahasa Jepang juga mereka buka ya. Dan saya juga tadi ya mengambil kertasnya ini, kalau bisa baca ini ya, belajar bahasa untuk pekerjaan, untuk mencari pekerjaan atau untuk dalam pekerjaan ya. Dan ini sifatnya gratis ya, alias nggak bayar ya, pokoknya gratis. Dan kita bisa memilih juga waktu untuk belajarnya ya, kapan itu sudah semuanya tertulis di sini ya. Sangat-sangat mudah sekali ya. Dan para guru yang mengajarkan juga kebanyakan orang asing ini ya, atau mungkin ya orang asing yang sudah lama tinggal di Jepang ya, dan sudah sekolah di Jepang ya. Jadi mereka sudah fasih dalam berbahasa Inggris, bahasa Jepang juga ya. Pokoknya mereka sudah terlatih. Oke sahabat Mario, itu ya sedikit informasi ya untuk sahabat Mario dimanapun berada, yang mau atau yang pengen tahu ya cara mencari pekerjaan di Jepang itu kayak gimana ya, yang seperti yang saya tadi sudah jelaskan ya. Kita bisa memilih jenis pekerjaan itu dari bermacam-macam website ya, atau punya ada banyak jalan ya untuk mencari pekerjaan. Dan salah satu yang saya ceritakan tadi ya, kalau saya sih lebih memilih Hello Work ya, karena mereka ya punya pemerintah dan juga bisa sangat-sangat membantu ya. Oke, semoga konten yang saya bagikan kali ini ya bisa membantu sahabat Mario yang mau mencari pekerjaan di Jepang ya. Dan di konten kali ini ya khusus untuk yang tinggal di Jepang saja ya, bukan yang tinggal di luar Jepang ya.
buat sahabat Mario yang tinggal di luar Jepang itu, kalau pengen nyari pekerjaan di Jepang ya, silakan cari agen-agen yang resmi ya, yang bisa memberangkatkan ke Jepang, entah itu LPK atau mungkin ada bagian yang lain ya. Saya juga kurang paham itu ya. Jadi silakan sahabat Mario yang tinggal di Indonesia itu silakan mencari agen-agen yang resmi. Oke, jangan yang hanya sekedar pengen berangkat tapi ujung-ujungnya nggak diberangkatkan, uang habis, dan apa itu namanya, sudah diberangkatkan tapi tahu-tahu sampai di sini itu tidak resmi ya dan langsung dipulangkan. Itu akan sangat-sangat apa istilahnya ya, tidak menguntungkan ya bagi pihak yang mencari pekerjaan ya, karena kita sudah mengeluarkan uang apa istilahnya, modal banyak ya, mengeluarkan uang banyak tapi ujung-ujungnya kita nggak bisa mendapatkan pekerjaan di sini ya. Nah, untuk itu ya, bagi sahabat Mario yang tinggal di Jepang yang mau mencari pekerjaan, silakan dicoba untuk melamar pekerjaan di Hello Work ya, atau yang dengan site-site yang lain juga silakan. Pokoknya bagaimana yang terbaik buat sahabat Mario silakan lakukan. Dan untuk sahabat Mario yang tinggal di Indonesia atau dimanapun, kalau pengen kerja di luar ya, atau kerja di Jepang, silakan hubungi agen-agen resmi yang bisa memberangkatkan ke luar negeri. Oke? Pokoknya saya doakan bagi sahabat Mario dimanapun berada, semoga semuanya yang ingin mendapatkan pekerjaan, semoga cepat dapat pekerjaan. Dan yang sudah akan berangkat ke Jepang, saya doakan semoga selamat sampai tujuan ya. Oke sahabat Mario, saya akan akhiri konten kali ini ya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan mudah-mudahan konten kali ini ya bisa bermanfaat buat sahabat Mario dimanapun berada. Pokoknya yang pengen kerja di Jepang atau yang sudah bekerja di Jepang, ganbatte kudasai. Dan yang belum diberangkatkan, mohon sabar. Oke, terima kasih atas waktunya sudah menonton video Mario Daisuki sampai terakhir ya, sampai habis. Terima kasih. Dan akhir kata saya ucapkan mata ne, arigatou gozaimasu.